Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir dalam ta'limul usbu'iyah di Majlis Sirajul Qalbi. Semoga kehadiran kita mendapat ampunan, pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat, pemberi syafaat, Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang tentunya salam dan salam ini juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, juga kita sampai akhir zaman nanti. Para jamaah yang berbahagia, malam ini kita akan membahas kitab At-Tibyan, salah satu ilmu tafsir. Kita akan membahas tentang Ayatul Ma'idah. Ayatul Ma'idah mutaakhirun fin nuzuli. Jadi surat Al-Ma'idah yang paling akhir diturunkan. Jadi wahyu yang paling akhir. Wa mimma yadullu ala an ayatul ma'idati nazalat fi hujjatil wada', bahwasanya ayat surah Al-Ma'idah diturunkan pada waktu haji wada. Haji wada. Kita dulu pernah membahas tentang wahyu pertama. Surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Diturunkan di mana? Di Gua Hira. Nah, ini ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Itu ketika Rasul sedang melaksanakan haji wada. Ini dikenal dengan haji perpisahan. Jadi kalau orang pergi haji itu ada istilah tawaf wada, ya. Tawaf perpisahan. Itu biasanya orang yang berhaji setelah tawaf, selesai rangkaian tawaf, itu mereka mundur jalannya, baru nanti balik ke arah pulang. Itu adabnya.
Makanya orang-orang yang mengerjakan haji rukun Islam yang kelima ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bisa melihat langsung Ka'bah, bisa memeluk Ka'bah, ya. Baik ketika orang haji atau umroh, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir, saya bersyukur ya, ketika menunaikan ibadah haji tahun 2006, saya bersyukur bisa memeluk Ka'bah. Seluruh badan wajah saya tempelkan ke Ka'bah. Dan saya bersyukur pada waktu itu bisa mencium Hajar Aswad ketika pergi haji. Nah, beberapa tahun lalu saya menunaikan umroh, itu tidak mencium Hajarul Aswad karena situasi orang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya, para jamaah suatu hari kita bisa berkunjung ke Baitullah. Udah niat belum? Harus ya. Harus punya niat untuk menunaikan ibadah haji minimal umroh. Makanya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ada beberapa negara khususnya di Indonesia itu mereka pulang dipanggil haji, Pak Haji, Bu Haji, ada Kiai Haji. Karena gelar ini merupakan gelar kehormatan untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Itu kalau di Arafah, wukuf ya, wukuf di padang Arafah, kita dari malam sudah sampai itu ya. Lalu kita ibadah pagi siang, kita tafakkur, sholat, tadarus Quran dan sebagainya, sampai kita mendengarkan khutbah wukuf di Arafah. Itu baru selesai wukuf, itu para jamaah tidak terbendung air matanya, saking bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah terus haji. Makanya orang yang pergi umroh itu pulang nggak dipanggil haji, karena di dalam umroh itu tidak ada wukuf. Di dalam hadis Nabi jelaskan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah ya. Jadi kalau orang pulang umroh itu dipanggil haji biasa saja. Tapi kalau udah pergi haji di beberapa negara khususnya di Indonesia itu diberi kehormatan haji dalam kelengkapan namanya ya. Nah, para jamaah sekalian, di dalam hadis Sahih Bukhari ya, riwayat Imam Bukhari dalam hadis sahihnya, ini ada seorang Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu mereka bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin. Nanti kalau kalian jangan baca hadis Nabi, itu ada kalimat Amirul Mukminin atau Amirul Mukminin, itu gelar sahabat Umar bin Khattab. Walaupun disebut namanya, itu tertuju kepada Umar bin Khattab. Makanya kalau kita melihat ada nama sahabat
itu pada kalimat Ain Mim Ra Umar, ya. Berarti itu Umar bin. Nanti ada lagi, ada Ain Mim Ra Waw, ada itu salah baca, ya. Ada Amru, ya. Jadi ciri khas nama sahabat Umar bin Khattab itu berbeda dengan Umar yang lainnya. Nah, orang Yahudi ini bertanya, dan bahkan ketika mereka menagih janji tentang bagaimana Al-Quran itu dan mana sebagai penutup atau ayat atau wahyu yang terakhir, ya. Nah, Umar menyampaikan kepada seluruh, ya, orang-orang Yahudi bahwasanya wahyu yang terakhir itu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kalau kita ditanya kapan diturunkan wahyu terakhir, itu ketika Haji Wada, ketika Rasul sedang melaksanakan wukuf kepada Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah. 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Nah, kalau tahun Masehi, ya, karena ada tahun Hijriah, ada Masehi, itu terjadi ketika 63 tahun usia Rasulullah SAW. Jadi ketika itu usia Rasul 63 tahun kenabiannya. Berarti menjelang apa? Menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, wahyu ini turun pada hari Jumat di Arafah, di padang Arafah, ba'dal asri, setelah sholat asar sore. Apa bunyi wahyu tersebut dan bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan lakum, kepada kalian, dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu, dan aku ridho lakum, kepada kalian, al-Islam dinan. Al-Islam dinan, Islam sebagai agama kalian. Ya Allah, ya, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai wahyu yang terakhir dengan wasilah malaikat Jibril alaihissalam. Sempurna tuh, ya. Semua hukum sudah diatur dalam Al-Quran. Urusan ibadah, muamalah, urusan kemasyarakatan, dan lain sebagainya, dan bahkan tentang janji dan ancaman. Janji bagi orang-orang yang taat kepada Allah Rasulnya, ancaman bagi orang yang ingkar kepada Allah Rasulnya, semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim.
Jadi nikmat bagi kita ya. Bahwasanya kita sebagai umat Islam sudah diatur segala kehidupan kita di dalam Al-Quran. Oleh karena para jamaah sekalian, setelah terjadi diturunkannya wahyu terakhir pada hari Wada, beberapa waktu kemudian juga Allah takdirkan Rasul kita wafat. Jadi selesai tugas Rasul ya. Sempurna 30 juz 114 surat 6.660 ayat. Itu sudah sempurna sebagai pegangan hidup kita selaku umat Islam. Dan bahkan juga sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul disampaikan oleh beliau kepada umat sahabatnya saat itu, sehingga kita termasuk umat yang dimuliakan. Kita tidak hidup pada zaman Rasul. Kita tidak berjumpa dengan Rasul. Kita tidak hidup pada zaman sahabat Nabi. Kita juga enggak berjumpa dengan sahabat Nabi, bahkan tabi'in tidak semua. Tetapi sebagai umat akhir zaman, walaupun kita tidak hidup pada masa Rasul, pada masa sahabat, lalu kita beriman kepada Rasul, kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti di akhirat akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran ya, ketika pada masa sahabat itu banyak ya, nabi-nabi palsu, orangnya murtad, keluar dari agama Islam karena mereka menganggap Nabi udah nggak ada, udah nggak ada Islam ya. Padahal Rasul Islam telah bersabda setelah masa sahabat itu ada al-ulama warasatul anbiya. Kita nggak bisa tuh memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul tanpa para ulama. Ada ulama di bidang tauhid, ada ulama di bidang tafsir, ada ulama di bidang hadis, ada ulama di bidang fikih, para fuqaha dan lain sebagainya. Itu untuk wasilah kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa berjamaah. Ini terjadi gegap gempita ya. Bahagia karena tugas Rasul telah selesai. Semua sudah terangkum di Al-Quran tentang aturan hidup manusia di dunia ya. Hubungan manusia dengan Allah, makhluk dengan Allah, makhluk dengan makhluk. Tetapi sedihnya ternyata setelah wahyu terakhir turun, beberapa waktu kemudian Allah wafatkan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita di zaman modern saat ini khususnya, kita masih berikan kesempatan waktu untuk mengisi sisa-sisa umur kita. Kenapa saya katakan sisa? Karena kita mati nggak tahu. Bukan berarti yang mati itu yang tua.
Bisa jadi yang muda lebih dahulu. Jadi kita anggap umur kita ke belakang, ke depan itu merupakan sisa umur kita yang kita lewati, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi pesan Rasul disuruh jaga yang 5 sebelum datang yang 5 ya. Hidup mati, tua oke, sehat sakit. tua sakit. Kita suka lupa gue masih muda, masih lama mati. Kata siapa? Karena usia kita ini tidak ada bisa mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki, jodoh, mati kita tidak tahu. Kita kadang-kadang bisa jadi rezeki kita di dunia sedikit, di dunia hidupnya sengsara, tetapi dia sabar, dia ibadah, bisa jadi kebahagiaan di akhirat. Atau sebaliknya, di dunia senang hidupnya, apapun urusan dunia bisa dia beli, bisa jadi di akhirat surga. Makanya kalau kita diberikan harta dengan orang yang beriman, maka hartanya akan digunakan untuk kebaikan. Begitu juga kalau orang diberikan kekuasaan, orang itu beriman, maka kekuasaan akan digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau harta dipegang oleh orang yang beriman, nggak manfaat, nyaman. Jabatan itu juga, kekuasaan begitu juga. Kalau dipegang orang yang tidak beriman kepada Allah, bisa juga kekuasaannya untuk menghancurkan dunia atau menzalimi orang lain. Jadi kalau kalian belum dikasih punya pesawat ya, belum dikasih punya mobil, saat ini Allah tahu. Dan anak-anak MSI kalau dikasih mobil jadi belagu gitu. Ntar kalau kasih pakai mobil belagu atau ntar lah. Belum punya mobil jadi belagu ya. Mobil orang dipotong, yang dimejeng, mobil orang pasang status, padahal mobil. Makanya Allah Maha tahu kita belum dikasih takutnya kalau dikasih mobil udah gak kenal manusia. Jadi sabar ya, itu semua proses. Contoh misalkan Allah berikan musibah, ajar. Entah musibah sekarang terjadi ada gempa bumi. Terus banjir. Apalagi longsor, gempa bumi, banjir, longsor. Sekarang lagi terjadi. Bahkan ada air laut naik ke atas tuh. Ini kan peringatan Allah kepada manusia. Allah dan Rasulnya sudah peringatkan kepada kita, tapi kalau kita lupa kepada nikmat-nikmat Allah, maka Allah tegur kita dengan kejadian-kejadian di alam semesta.
Oleh karena saya mengajak kepada jamaah, dengan kita hadir di majelis ta'lim, kita hadir majelis ilmu, salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu kan setiap hari dari duit. Mohon maaf nih, dari pagi berangkat dari duit, pulang malam capek ngantuk, isya kelewatan, subuh siangan, berangkat kerja lagi, pulang malam lagi. Kaya kan? Ada yang kaya enggak? Tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk mencari nafkah atau berkarir, kita nggak lupa dengan nikmat Allah berupa umur, ya, berupa kesehatan, maka kita bisa membagi waktu kapan muamalah kita, kapan ubudiyah kita. Jadi para jamaah sekalian, wahyu yang terakhir ini surah Al-Maidah ayat 3 sebagai bukti tentang kesempurnaan Al-Quran, kesempurnaan nikmat, dan Allah ridho kepada Nabi kita dan umatnya dan hamba-hambanya bahwa Islam sebagai agama kita. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, Allah senantiasa membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, membimbing jasmani dan rohani kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah. Kita niatin khusus untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, bagi mereka yang masih hidup, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berkahkan umur mereka, Allah kuatkan iman Islam mereka, Allah jaga mereka. Bagi orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, para ulama kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka semua husnul khatimah dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan mati kita suatu hari nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Amir salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun anta misbahun suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat dan memberikan
memberikan keberkahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.